Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Di samping saya sekarang sudah ada new Mazda 2 hatchback yang baru dirilis sekitar awal bulan Desember kemarin. Dan ini tuh warnanya aero grey metallic ya namanya, jadi ini warna baru. Dan versi terbaru ini baru ada di versi hatchback aja, yang di sedan tuh masih yang lama. Pembaruannya ada di bagian eksterior dan juga interior. Untuk tahu lebih lanjut, ikuti terus videonya ya. Nah, di bagian depan yang paling kelihatan berbeda tentu saja pada bagian grillnya ya. Grillnya tuh sekarang bentuknya honeycomb gini, kayak sarang lebah, terus dilabur warna hitam glossy, dan ada aksen berwarna merah di sini nih. Jadi kayak mempermanis tampilan sekaligus membuat tampilannya jadi lebih sporty. Ditambah desain bumpernya juga baru nih, jadi cantik banget. Rasanya cocok kalau dibilang Mazda 2 hatchback yang baru ini jadi hatchback paling ganteng ya dari pabrikan Jepang di Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita di bagian samping. Yang paling beda adalah desain dari peleknya nih. Peleknya masih mengusung finishing two-tone ya, tapi desainnya berbeda dari yang generasi sebelumnya. Dia masih pakai diameter ring 16 dengan ban 185/60. Sisanya sih masih sama semua ya. Bagian belakang juga kita lihat deh bedanya apa sama yang versi sebelumnya. Kalau di bagian buritan sebenarnya masih sama dengan generasi Mazda 2 hatchback sebelumnya, tapi yang berbeda tuh cuma ada di list ini nih, di bumper belakangnya sekarang jadi warna hitam glossy, dan juga lagi-lagi ada aksen merah seperti ini nih, yang memperkuat tampilannya tadi tuh sporty dan juga bikin tambah manis gitu kalau di jalan. Sekarang kita lihat bagasi belakang dari Mazda 2 yang baru ini. Oke, secara ukuran space-nya pasti sama ya, karena dimensinya nggak berubah. Dan di sini ada tray-nya untuk menutupi bagasi dari luar. Terus di bawah sini juga ada tempat penyimpanan ban cadangan. Nah, ini ban cadangannya itu masih pakai yang space saver ya, jadi ukurannya lebih kecil karena penggunaannya hanya untuk sementara beserta alat untuk membuka ban dan dongkrak. Nah, kalau spesifikasi mesinnya masih sama kayak sebelumnya nih. Dia menggunakan mesin Skyactiv G 1,5 L atau 1496 cc, inline 4 silinder, DOHC 16 klep. Dia juga punya G Vectoring Control Plus, lalu maksimum powernya itu atau tenaga puncaknya berada di 111 PS pada 6000 rpm, dan maksimum torsinya ada di 144 Nm pada 4000 rpm. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kabinnya si Mazda 2 hatchback yang baru. Secara keseluruhan sih layoutnya sama persis sama Mazda yang generasi sebelumnya, karena ini emang bisa dibilang minor facelift aja. Cuman ada beberapa tambahan fitur ya, kayak si kaca spion tengahnya sekarang udah auto dimming, terus udah ada side end curtain, si airbagnya juga udah ada sekarang. Terus dia fitur-fiturnya ada driver attention alert, ada juga lane departure alertnya juga ada, terus ada smart brake city supportnya juga ada sekarang. Terus sisanya tuh masih sama kayak yang lain, kayak setir tuh masih sama, panel instrumennya masih sama, analog dengan perpaduan digital, lalu ada head-up display-nya di depan, karena ini varian GT ya, varian tertingginya. Dan di head unit tengahnya ini ukurannya masih sama, lalu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang wireless. Di bagian bawah sini juga ada wireless charger sekarang ya, wireless charger, terus ada juga 2 buah konektivitas USB, tapi USB-nya masih yang lama nih, belum USB Type-C. Terus sisanya masih sama kayak si tuas transmisi, rem tangannya juga masih sama, tombol pengaturan juga masih sama persis, jadi perbedaannya emang minor. Oh ya, sama ini juga sekarang ada merah-merahnya nih di kisi-kisi AC. Terus ada juga di jok, sekarang dia udah pakai perpaduan kulit sama kain ya. Terus ada aksen-aksen merahnya lagi untuk menambah kesan sporty saat mengendarai mobil ini. Nah, sekarang kita sedang mencoba mengendarai new Mazda 2 hatchback versi 2023. Untuk beberapa hari saya pakai mobil ini sih, memang konsumsi bensinnya nggak bisa bilang yang irit banget ya, tapi ya biasa-biasa aja lah. Dia tuh dapatnya sekitar 11,1 sampai 11,2 km per liter. Itu untuk penggunaan di dalam kota ya. Saya belum coba untuk penggunaan keluar kota, mungkin bisa 1/12 atau 1/13. Dan memang mesinnya juga bisa dibilang cukup bertenaga di kelasnya ya. Dia 1500 cc
Ada mode sport juga di sini, jadi kita kalau butuh lagi kenceng ya tinggal nyalain aja mode sportnya dan mesinnya akan memacu di RPM yang lebih tinggi gitu. Secara mesin ya emang nggak bisa dibilang yang kenceng banget karena mesin ini juga sebenarnya masih mirip-mirip dengan si Mazda CX-3 ya abangnya, yang bobotnya lebih bongsor dibandingin Mazda 2. Tapi yang satu hal yang saya sangat sukai kalau menyetir Mazda itu ya fun to drive-nya ya. Jadi emang menyenangkan banget nyetir di Mazda tuh. Nyetir mobil Mazda apapun ya, bahkan yang entry level seperti Mazda 2 ini tuh masih menyenangkan banget tuh. Pengendalian tuh dinamis banget, masih nurut banget diajak belok, body roll-nya masih minim banget. Untuk suspensi di bagian belakang memang terasa cukup stiff atau agak kaku, agak keras ya. Jadi kalau bawa orang penuh tuh di belakang bertiga kayaknya akan sedikit kurang nyaman ya. Belum lagi ditambah di bagian belakang, di bagian tengahnya itu dia nggak rata lantai, jadi penumpang yang duduk di tengah pasti akan kurang nyaman di posisi kakinya. Overall sih menurut saya Mazda 2 yang hatchback ini cocok untuk penggunaan di dalam kota dengan trayek yang macet dan maupun jalan kosong ya. Jadi untuk keseharian tuh memang mobil ini pas. Belum lagi bodinya juga compact kan dia, jadi untuk masuk dalam gang tuh lebih enak dan tidak merepotkan sama sekali. Kayak yang saya bilang di awal tadi, Mazda 2 hatchback tuh kayaknya hatchback paling ganteng saat ini di Indonesia dari pabrikan Jepang ya. Oh iya, Mazda tuh membandrol mobil ini dengan harga 367,7 juta on the road DKI Jakarta. Nah, jadi itu dari pembaruan interior dan juga eksterior dari New Mazda 2 hatchback. Gimana menurut kamu? Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di program Overheat selanjutnya. Bye-bye.